represent. Gang, gang, chase a check. Never chase a bitch. Mask on. Fucking mask on. Mask on. Fucking mask on. Percocet. Miley Percocet. Chase a chick. Never chase a bitch. Data BPS tentang pertumbuhan ekonomi 5,12% banyak diragukan publik. Jadi, baru-baru ini BPS merilis angka pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal 2 2025 yang diklaim naik 5,12% secara tahunan. Di tengah keyakinan pemerintah akan capaian pertumbuhan ekonomi yang tetap positif di angka 5% pada tahun ini, nada yang lebih hati-hati datang dari lembaga-lembaga global. Meski sejumlah lembaga internasional ramai-ramai merevisi naik proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia, namun proyeksi tersebut masih di bawah 5%. Oke teman-teman, pertama kita bahas dulu kenapa ada stimulus besar-besaran menjelang akhir tahun. Biasanya di akhir tahun, pemerintah memang berusaha mempercepat belanja negara. Kenapa bisa begitu? Karena banyak proyek dan anggaran yang belum terserap, maksimalnya di kuartal sebelumnya. Nah, supaya dana APBN tidak mengendap, maka dilakukan percepatan realisasi anggaran. Tapi dalam konteks pemerintah, Prabowo, langkah ini juga bisa dibaca sebagai dorongan untuk menunjukkan hasil nyata secara cepat. Kita tahu target pertumbuhan ekonomi Indonesia itu masih sekitar 5%. Namun, tekanan global seperti pelemahan ekonomi Tiongkok, harga komoditas turun, hingga suku bunga tinggi di Amerika membuat target itu cukup berat dicapai. Maka, salah satu opsi yang diambil adalah mengelontarkan stimulus, alias menambah dorongan fiskal ke ekonomi domestik. Stimulus ini bisa berupa percepatan belanja pemerintah, bantuan sosial, subsidi energi atau pangan, proyek infrastruktur padat karya, hingga insentif pajak bagi sektor industri dan UMKM. Secara teori, semua itu bisa meningkatkan konsumsi, menciptakan lapangan pekerja, dan menjaga daya beli masyarakat. Nah teman-teman, kata jojoran ini menarik banget. Artinya, pemerintah gak tanggung-tanggung bisa jadi triliunan rupiah disiapkan untuk menggerakkan ekonomi. Tapi, disinilah masalahnya. Banyak ekonomi menilai jumlah besar bukan satu-satunya ukuran sukses. Yang penting bukan seberapa besar stimulusnya, tapi seberapa efektif dana itu bekerja di lapangan. Kalau uangnya cepat cair, tapi diserap lambat, ya dampaknya kecil. Kalau stimulusnya tidak tepat sasaran, misalnya malah nikmati oleh kelompok menengah atas, bukan rakyat kecil, maka impact penggandanya multi-filler effect juga lemah. Stimulus itu seperti bensin, kalau mobilnya mogok karena mesin rusak, seberapa banyak pun bensin dituang ya nggak bakalan jalan. Gitulah teman-teman. Nah sekarang teman-teman, kita langsung aja masuk ke inti berita ini. Kenapa stimulus sebesar apapun tidak menjamin pertumbuhan ekonomi mencapai 5%? Ada beberapa faktornya teman-teman. Untuk yang pertama, efektivitas penyerapan anggaran. Nah, selama ini di Indonesia, realisasi belanja pemerintah sering baku tinggi di akhir tahun. Artinya, uang baru-baru benar mengalir ke masyarakat di bulan November dan Desember. Masalahnya, waktu 2 bulan itu terlalu sempit untuk menciptakan efek ekonomi yang besar. Efeknya terasa, tapi sebentar. Begitu tahun baru datang, aktivitas ekonomi bisa turun lagi. Untuk faktor yang kedua, yaitu struktur ekonomi yang kurang tangguh. Pertumbuhan ekonomi kita masih sangat bergantung pada konsumsi rumah tangga, yang dimana sekitar 55% dari PDB. Artinya kalau daya beli masyarakat stagnan, stimulus dari pemerintah akan cepat habis tanpa menciptakan produktivitas baru. Sementara sektor manufaktur, ekspor, dan investasi asing belum tumbuh secepat yang diharapkan. Untuk faktor yang ketiga adalah kapasitas produksi. Kalau pabrik, petani, dan UMKM tidak punya modal atau bahan baku cukup, peningkatan permintaan akibat stimulus malah berujung ke kenaikan harga dan impor barang. Dampaknya pertumbuhan ekonomi bisa terlihat di angka konsumsi, tapi tidak di produksi domestik. Untuk faktor yang keempat adalah tekanan eksternal. Kondisi global juga gak bisa diabaikan. Harga komoditas turun, ekspor
kita lesu, suku bunga global tinggi, investasi melambat, nilai tukar rupiah berfluktuasi, menekankan impor bahan baku, bahan industri. Semua faktor industri ini bisa menahan efek stimulus domestik. Oke, untuk selanjutnya yaitu risiko fiskal dan kepercayaan pasar. Stimulus besar berarti belanja besar. Kalau tidak diimbangi dengan penerimaan negara, defisit bisa melebar. Utang bertambah, investor bisa mulai khawatir soal keberlanjutan fiskal Indonesia. Akibatnya rupiah bisa tertekan dan biaya pinjaman naik. Nah, jadi jelas ya, bukan soal kurang banyak uangnya, tapi apakah stimulus itu bekerja efektif dan tidak menimbulkan efek samping makro. Tentu saja, kita juga harus objektif. Stimulus tetap punya banyak dampak positif, terutama jangka pendek. Ada 4 contoh dampak positif, diantaranya yang pertama, daya beli masyarakat naik. Kalau bansos dan bantuan UMKM cair, konsumsi rumah tangga akan meningkat. Yang kedua, ada lapangan kerja sementara. Proyek padat karya dan infrastruktur bisa menyerap tenaga kerja musiman. Yang ketiga, perekonomian daerah bergairah, terutama di sektor perdagangan, logistik, dan jasa. Dan yang terakhir, kepercayaan publik meningkat. Jika masyarakat merasakannya efeknya langsung, kepercayaan pada pemerintahan juga bisa naik. Artinya, walaupun tidak menjamin pertumbuhan 5%, stimulus tetap bisa menahan perlambatan ekonomi, mencegah skenario lebih buruk seperti kontraksi atau stagnasi. Selanjutnya, kalau kita lihat negara lain, pola ini bukan hal baru. Amerika Serikat, Tiongkok, Jepang, semuanya pernah menggelontorkan stimulus besar. Hasilnya, tergantung cara pelaksanaan dan kondisi strukturalnya. Contoh, yang pertama, Amerika sukses menahan resesi saat pandemi karena stimulus diarahkan ke konsumsi dan industri strategis. Yang kedua, Tiongkok justru menghadapi masalah utang daerah akibat stimulus besar-besaran tanpa kontrol. Pelajarannya, stimulus harus tepat sasaran, transparan, dan diarahkan ke sektor produktif. Untuk Indonesia, mungkin stimulus yang ideal bukan hanya bansos tetapi juga dukungan pada sektor pertanian, energi hijau, industri hilirisasi, dan pendidikan vokasi. Sektor-sektor inilah yang bisa menciptakan pertumbuhan jangka panjang. Bagi pemerintahan Prabowo, tantangan utamanya adalah menyeimbangkan ambisi politik dengan disiplin fiskal. Publik tentu ingin melihat hasil cepat, tapi ekonomi bukan sprint. Ini adalah maraton. Jika stimulus dijalankan tanpa strategi jangka panjang, efeknya bisa seperti obat pereda nyeri. Ekonomi terasa lega sebentar, tetapi masalah dasarnya tetap ada. Namun, kalau stimulus digunakan untuk membangun fondasi ekonomi baru, misalnya hilirisasi, digitalisasi UMKM, dan pemerataan pembangunan, maka efeknya bisa bertahan lama. Jadi, teman-teman, apakah stimulus besar-besaran bisa membuat ekonomi tumbuh 5%? Jawabannya tidak otomatis. Stimulus bisa membantu, tapi tidak cukup kalau tidak disertai reformasi struktural, efisiensi birokrasi, dan perbaikan produktivitas sektor real. Menurut saya, langkah Prabowo untuk jor-joran stimulus patut diapresiasi karena menunjukkan keberanian mengambil risiko fiskal untuk mendorong ekonomi. Namun, keberanian itu harus diiringi dengan pengawasan, transparansi, dan kebijakan jangka panjang yang konsisten. Kalau tidak, efeknya hanya akan sementara, ibarat kembang api terang sesaat lalu padam. Nah, itu dia analisis kita soal stimulus ekonomi Prabowo dan kenapa belum tentu menjamin pertumbuhan 5%. Menurut kalian gimana? Apakah langkah ini tepat atau justru terlalu berisiko buat keuangan negara? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya biar gak ketinggalan pembahasan ekonomi berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you next time. See you next time by Aveci.